di Indonesia, baik punya laut maupun nggak punya laut. Karena ini adalah konsekuensi dari dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, nanti mengenai proporsionalitas di dalam 80% ini, teman-teman di Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan mereka punya rumusan-rumusannya. Ada mungkin daerah-daerah penghasil punya proporsional yang lebih tinggi daripada yang non-penghasil. Tetapi secara prinsip 80% ini dibagikan ke seluruh kabupaten kota. Sehingga kabupaten kota yang tidak memiliki laut dia merasakan manfaatnya, walaupun mungkin nilainya tidak sebesar yang memang penghasil perikanan. Lanjut, terkait dengan ketentuan tadi, terkait dengan perizinan, kita mengenal istilah dengan persyaratan. Jadi kenapa harus ada persyaratan dalam proses perizinan? Ini adalah bentuk akuntabilitas kita sebagai negara pada saat kita memberikan sebuah privilege kegiatan penangkapan ikan kepada seseorang pelaku usaha. Maka susunlah yang disebut dengan persyaratan. Apabila persyaratan ini dipenuhi, maka terbitlah yang disebut dengan hak, yaitu bentuk kegiatan usaha penangkapan ikan. Nah, kegiatan hak ini adalah hak yang terbatas dan selalu diikuti dengan kewajiban. Jadi, apabila Bapak Ibu memegang surat izin penangkapan ikan, itu bagian dari hak dan karena Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan. Tetapi jangan lupa bahwa hak yang diperoleh itu juga diikuti dengan kewajiban. Kewajibannya apa? Contohnya nanti di PP terbaru ada di PP 28 itu ada listnya. Tetapi beberapa yang saya bisa lihat contohnya adalah terkait dengan persetujuan nelayan, mengisi logbook, lapor kedatangan, PMS, menyampaikan laporan ikan hasil tangkapan, termasuk membayar PHP dan melaporkan kegiatan usaha. Bagaimana jika kewajiban ini tidak dipenuhi? Ya, berarti haknya akan kita tanggungkan. Jadi sebenarnya konseptualitas ini adalah bentuk tanggung jawab. Pada saat seseorang diberikan hak atau privilege dalam bentuk kegiatan penangkapan ikan yang itu tidak diberikan kepada setiap orang, maka kewajiban itu akan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga di dalam program kita di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, kita mengedepankan izin itu berbasis kinerja. Dalam laporan kegiatan usaha kita akan evaluasi performa dari rekan-rekan pelaku usaha, khususnya terkait dengan pemenuhan kewajiban. Karena ini juga bentuk tanggung jawab kita kepada seluruh rakyat Indonesia, apakah orang-orang yang diberikan hak ini sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya, lanjut. Terus. Mungkin kita sudah sangat pahami bersama dan itu kenapa kita duduk hari ini di forum ini. Karena kita sadari bersama perikanan kita berbeda dengan Australia, berbeda dengan Norwegia, berbeda dengan negara-negara lain. Kita dianugerahi dengan begitu banyak alat tangkap, ada multi spesies, betul-betul termasuk multi stakeholder. Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah mengadakan agenda ini karena kita salah satunya menyelesaikan terkait dengan multi stakeholder. Semoga di forum ini nanti kita bisa merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk perbaikan pengelolaan perikanan ke depannya. Lanjut. Terkait dengan pengelolaan perikanan, mungkin yang saat ini sedang ngetren itu penangkapan ikan terumbu. Ya. Jadi, namun di banyak hal itu suka disalahpahami bahwa seolah-olah apa yang dilakukan saat ini itu ansih hanya karena penangkapan ikan terumbu. Maksudnya, sejak ada PIT jadi ada ini. Padahal sebenarnya, terus. Sebelumnya. Jalan sendiri. Bisa. Kayaknya ada animasi. Di pause nggak bisa. Jadi secara prinsip bahwa PIT ini adalah mengimplementasikan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya, mulai dari undang-undang sampai undang-undang dasar, termasuk juga undang-undang perikanan sampai yang terbaru undang-undang tentang PIT. Jadi apa yang dilakukan dalam PIT ini adalah mencoba untuk mengimplementasikan seluruh skenario kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi ini bukan hal yang baru, tetapi mungkin karena branding ya. Jadi seolah-olah ini adalah hal yang baru, termasuk juga
kesesuaian zona dengan alat penangkapan itu sebenarnya sudah diatur dalam pengaturan sebelumnya. Lanjut, itu masuk ke lagi. Terus lanjut terus. Karena kita terbatas. Oke. Terkait dengan penangkapan ikan terukur, hal utama dalam pengaturan di PP 11 itu pertama adalah zona penangkapan ikan. Nah, zona penangkapan ikan ini mungkin sebelumnya dikenalnya WPP, tetapi sebenarnya zona ini adalah kesatuan ekonomi. Jadi kita pengen melihat pertumbuhan itu lebih besar dari sekedar WPP. Makanya juga kuota penangkapan ikan yang saat ini kita baru nanti sebagian ya dijalankan. Ini tujuannya adalah untuk menjaga terkait dengan sumber daya. Karena kita melihat di dalam perjalanan jumlah atau besarnya produksi kita itu ternyata nggak sebanding dengan kesejahteraan. Kalau kita lihat ya sebagai contoh di beberapa negara maju itu ada yang hanya melepas kuota industrinya itu hanya sekitar 30%. 30% saja, 20%-nya untuk indigenous, 50%-nya untuk recreational fishing. Ya, jadi dia ditutup. Ternyata hanya dengan 30% aja dia mencukupi. Artinya dia targetnya adalah ke mutu dan lain sebagainya. Ini yang kita sedang upayakan dengan kuota penangkapan ikan. Kuota ini bukan untuk mengecilkan skala usaha Bapak Ibu teman-teman pelaku usaha, tetapi mengoptimize dari apa yang dilakukan. Yang sebelumnya harus restriktif ya, istilahnya menangkap ikan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan kuota ini kita jadi punya mindset saya harus mengoptimalkan kuota yang saya punya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Salah satunya kita kenal dengan peningkatan mutunya. Lalu terkait dengan fungsi penangkapan ikan, kita melakukan penyeragaman. Ini terkait untuk kemudahan dalam kita penata kelolaan. Lalu terkait dengan satu tata kelola perikanan nasional. Jadi terkait poin 4 ini saat ini kita sudah punya aplikasi PT di mana seluruh operasional kegiatan penangkapan ikan mulai dari berangkat di laut, dia datang, lalu landing, bongkar dan sebagainya itu sudah dalam satu sistem. Yang sebelumnya terpisah-pisah saat ini sudah dalam satu sistem, sehingga kita saat ini dari tahun 2023, 2024 dan 2025 kita punya data yang sangat bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan data itu kita bisa membangun sebuah Power BI sehingga kita bisa melihat ikan cakalang itu di landing di pelabuhan mana aja, bulan apa saja, oleh kapal ukuran berapa saja. Termasuk kita bisa melihat trek di pelabuhan sampai sedetail itu. Jadi kita punya data itu setiap kedatangan itu sangat detail. Termasuk yang dulunya semua layanan itu tidak saling terkonsolidasi, saat ini itu saling check and balance. Jadi tidak bisa lagi tiba-tiba ke laut ngisi logbook. Nah itu semua proses itu harus diikuti. Sehingga contoh perbaikan dulu sebelum kita satukan dalam satu tata kelola, laporan kedatangan kapal itu hanya kurang lebih 1.700 kapal per bulan secara nasional. Saat ini kita sudah di angka 7.000 kapal per bulan yang melaporkan kedatangan. Artinya ini menunjukkan bahwa data kita ini masih terus bergerak. Nah ini hal yang sangat luar biasa. Mungkin nanti Bapak Ibu terutama akademisi kalau melihat data kita sudah langsung bayang ini berapa jurnal gitu ya. Karena data kita sangat detail. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pengen lihat nih di WPP apa, alat tangkap sekian, ikannya apa saja, kita langsung bisa kasih prosentasenya. Termasuk saat ini karena kita terkait PNBP, kita melakukan analisis forecasting dan lain sebagainya, kita bisa melihat ikan-ikan apa saja yang dominan di bulan ini, terus nilai pungut kita berapa, perolehan forecasting kita di bulan depan seperti apa. Jadi ini yang mau kita lakukan ke depan sehingga dalam pengelolaan kita harapkan jauh lebih baik lagi. Lanjut dulu, terus ini relaksasi ya, terus ya. Jadi PIT itu walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan, tetapi sebagian besar sudah kita implementasikan. Contohnya zona penangkapan ikan, seluruh perizinan saat ini sudah mencantumkan zona penangkapan ikan.
Lalu musim penangkapan ikan, khususnya izin pusat sekarang sudah seragam mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kuota nanti beberapa akan diberlakukan kalau nggak salah SPT ya Mas Aris ya. SPT akan mulai diberlakukan. Ya. Lalu alih muatan, nah ini sudah mulai kita pantau. Saat ini kita secara data sudah mulai bisa melihat sebenarnya spesies tertentu itu lebih banyak dilandingkan melalui alih muatan atau dilandingkan sendiri. Nah kita bisa lihat datanya. Lalu pelabuhan Bangkalan masih implementasi sebagai daerah, bukan. Tetapi kita menerapkan perizinan itu sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, masuk juga PP tentang perizinan pusat nomor 28. Kewenangan daerah adalah kapal berukuran 5-30 gross ton yang operasinya di bawah 12 mil. Sedang izin pusat adalah kapal di atas 5 gross ton yang operasinya di atas 12 mil. Jadi proses migrasi ini bukan memaksa pelaku usaha untuk pindah ke izin pusat, tetapi kita menempatkan perizinan itu sesuai dengan kewenangannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar data kita juga tidak bias. Ya. Jadi begitu izin pusat semua yang operasi di atas 12 mil, berarti data produksi yang nanti kita sajikan adalah data produksi yang memang ditangkap di atas 12 mil. Nah kalau ini tidak kita rapikan maka data kita akan bias. Ada produksi izin daerah tapi ternyata diambilnya dari di atas 12 mil. Atau mungkin juga ada yang izinnya pusat tetapi diambilnya di bawah 12 mil. Nah data ini memang selalu menjadi titik tumpul apa yang mau kita kerjakan dalam melakukan perbaikan. Nah terkait juga awak kapal, implementasi penuh terkait dengan awak kapal WNI. Lalu terkait dengan pengelolaan PNBP, saat ini kita sedang menyusun perbaikan atau revisi PP 85 tentang PNBP. Nah harapan kita adalah nanti lebih berkeadilan, lalu menyesuaikan dengan dinamika terbaru, lalu juga memperkuat tata kelola karena ini menjadi instrumen kita dalam kepatuhan, lalu memastikan bahwa seluruh proses itu bisa sustain. Jadi bukan hanya ikannya saja yang harus sustain, tetapi pengelolaannya juga harus sustain. Makanya dalam seluruh kebijakan kita itu harus saling integrated, termasuk dalam kita biasanya menyusun sebuah rumusan kebijakan, selalu kita bayangkan bagaimana implementasinya. Salah satunya menggunakan satu sistem tata kelola tadi. Lanjut. Hal utama ya, ini ada beberapa poin. Dulu kita tidak bisa memungut PNBP untuk kapal-kapal yang secara bukti tidak berizin. Nanti di PP yang baru kita bisa pungut ikannya, tetapi pemungutan ini bukan berarti menghilangkan pelanggarannya. Jadi dalam proses PNBP itu kita fokusnya adalah di objek ikannya. Jadi bukan kejadian bagaimana proses ikan itu ditangkap. Karena secara prinsip bahwa semua ikan yang ditangkap itu harus dipungut PNBP-nya. Sehingga apapun kejadiannya, maka kita akan lakukan pungutan. Kecuali ada beberapa kondisi yang memang ikan itu tidak akan kita pungut PNBP-nya. Misalnya, apabila kejadiannya adalah tidak pidana dan ikan itu menjadi barang bukti, maka itu tidak akan dipungut PNBP-nya. Lanjut. Kedua terkait dengan pemungutan PNBP untuk izin daerah. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 1 terkait HKPD bahwa sumber daya alam perikanan itu dipungut PNBP. Jadi secara undang-undang itu tidak boleh memungut retribusi terhadap sumber daya alam perikanan. Jadi skema pemungutannya harus menggunakan PNBP. Nah ini yang nanti akan kita coba propose ke teman-teman di provinsi. Yang saat ini kan secara DPH nggak kebagian nih. Nggak ada provinsi. Ya. Iya Pak, ya saya tahu. Makanya kita akan skenariokan menggunakan nanti izin penggunaan ini. Nah nanti mengenai karena ini adalah kewenangan Kementerian Keuangan, maka kita akan mengusulkan bagaimana dalam skema nanti kita melakukan pemungutan khususnya untuk perizinan daerah. Teman-teman di pemerintah provinsi ini bisa mendapatkan izin penggunaan. Yang saat ini kalau kita di pemerintah pusat kan yang 20% itu Pak. Jadi biasanya ada perkembangan alat tangkap, ada baru dan sebagainya. Ini untuk fleksibilitas dalam pemungutan. Lalu lanjut. Nah ini next tarik. Terus lanjut.
Nah, ini pembagian peran. Pembagian peran itu sebenarnya terkait dengan risk management. Jadi dalam proses-proses sebelumnya kita tidak berbagi risiko itu secara adil dalam tanggung jawab. Jadi kenapa pasca produksi itu? Pasca produksi itu kan menempatkan risiko di tempat masing-masing. Dan kita berbagi peran bahwa dan negara memberikan kepercayaan atau trust yang penuh kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan penghitungan sendiri kadar tangkapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tentang PNBP, melaporkan termasuk membayar PNBP-nya. Dan sebagai konsekuensi dari skema self assessment itu, maka nanti pemerintah akan melakukan verifikasi terhadap laporan penghitungan sendiri atau self assessment tersebut. Nanti ini teknis karena ada kapal-kapal yang mendukung sebelumnya belum ada supaya bisa kita berikan perizinannya. Jadi, mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, dan paparan sangat menarik pasti bagi para peserta kita, karena memang kemarin yang banyak didiskusikan adalah terkait dengan bagasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan yang ingin bertanya atau komentar ya. Ini dari kanan saya dulu, ada Pak Rusdi sudah resen.